Shalom, sahabat Kristus dimanapun berada. Di kesempatan ini kembali lagi saya ingin bersaksi tentang mimpi yang saya dapat di tanggal 18 Desember 2023 ini, di mana pada saat itu saya dibawa ke suatu tempat dan saya melihat tempat itu adalah sebuah gereja. Pada saat itu saya masuk ke dalam dan saya melihat orang-orang sedang menyembah dan sedang memuji. Tetapi ketika saya melihat puji-pujian yang mereka naikkan dan saya melihat tulisan di slide mereka itu, penyembahan mereka itu bukan kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka menyembah kepada iblis, kepada evil. Dan pada saat itu saya berjalan ke depan gereja itu dan saya melihat ada dua orang, seorang bapak dan seorang ibu. Mereka adalah sepasang suami istri. Dan pada saat itu ibu ini ingin masuk ke dalam tetapi dicegah oleh suaminya. Dan suaminya berkata, "Kamu tidak boleh bergabung dengan orang-orang di dalam karena mereka itu penyembah iblis." Tetapi ibunya tetap ngotot mau masuk ke dalam gereja tersebut. Tetapi bapaknya mencegahnya. Jadi mereka berdua itu terlihat sedang bertengkar. Dan pada saat itu juga saya berpikir bahwa sekarang apakah gereja sudah diambil alih oleh si iblis. Dan pada saat itu pun saya melihat ada beberapa artis yang mereka ketika tampil, mereka ketika perform dengan lagu-lagu mereka, beberapa dari mereka itu menggunakan ikon-ikon setan, ikon iblis. Dan saya melihat mereka pun berada di dalam gereja tersebut dan mereka sedang menyembah si iblis. Dan di situ saya terbangun dan saya membaca firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang meninggikan diri, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu?" Jadi sudah sangat jelas firman Tuhan sudah berkata bahwa satu saat mereka akan mengambil alih bait Allah dan akan menyatakan diri sebagai Allah. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah iblis, si antikristus itu. Mereka akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Bapak, Mama, sahabat Kristus dimanapun berada, percaya atau tidak percaya, segala sesuatu mulai digenapi. Saat ini kita berada di akhir zaman dan jangan kita bermain-main, tetapi marilah kita teguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita andalkan Tuhan, marilah kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Agar apa? Tuhan melindungi kita dari segala yang jahat. Karena akhir-akhir ini Bapak, Mama, sahabat Kristus dimanapun berada, banyak sekali penyesat yang akan datang menyesatkan kita. Kita akan dipaksakan dengan berbagai cara untuk menerima cairan ataupun chip yang akan dipasangkan di dalam tubuh kita. Apakah kita akan menolak atau kita akan menerima, Bapak, Mama?
Semua pilihan ada di tangan kita. Jika kita menolak, maka ada kesempatan yang Tuhan berikan, maka akan ada keselamatan. Tetapi kita menerima, maka kita akan memberi tubuh, roh, dan jiwa kita kepada iblis, dan tidak akan ada lagi keselamatan. Saya melihat artis-artis, mereka sedang menyembah iblis. Karena apa? Mereka ingin mendapatkan popularitas, mereka ingin mendapatkan harta, mereka mau dipuji-puji, mereka mau disanjung-sanjung, tetapi mereka telah menjual iman mereka kepada iblis. Mereka telah menjual roh jiwa mereka kepada iblis. Dan tidak akan ada lagi keselamatan kepada mereka, karena mereka 100% adalah milik iblis. Dan saya berharap Bapak Mama kita tidak memberi tubuh kita tidak memberi hati kita kepada iblis. Tetapi mari kita kuatkan iman kita. Kita jangan takut. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang mampu membela kita dalam keadaan yang terhimpit sekalipun. Allah sanggup menolong kita. Yang Tuhan butuhkan daripada kita adalah kita dekat dengan Dia, membangun hubungan yang erat dengan Dia, agar Dia bisa melindungi kita Bapak Mama. Kalau kita tidak pernah erat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan dapat membantu dan menolong kita? Jadi masih ada kesempatan Bapak Mama. Mungkin yang Tuhan tunjukkan ini semua akan terjadi Bapak Mama, tetapi kita tidak tahu waktunya kapan itu akan terjadi. Maka dari itu, jangan buang-buang waktu kita untuk hal dunia yang sesaat. Mari kita kumpul harta kita di surga. Jangan kita kumpul harta di dunia, di mana ngengat dan karat dapat merusaknya. Tetapi mari kita kumpul harta kita di surga Bapak Mama, sahabat Kristus dimanapun berada. Ya, mungkin ini saja kesempatan yang kesaksian yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Mama, sahabat Kristus dimanapun berada, kiranya dapat memberkati kita semua. Shalom.